Sampai kapan kalian ingin kerja di kapal pesiar? Hai guys, balik lagi di Daily Talk. Oke, di video kali ini mungkin benar-benar sedikit berubah, melenceng dari apa yang sering kita bahas tentang kapal pesiar. Tapi di sini masih berhubungan dengan anak-anak kapal pesiar, karena di video kali ini kita bakal ngebahas tentang investasi untuk anak-anak kapal pesiar. Karena seperti kita ketahui, orang-orang yang kerja di kapal pesiar tuh setelah dia pulang dari kapal, di rumah 100% pasti mereka semua hedon, terutama teman-teman yang first contract. Aku tahu teman-teman first contract dari rumah udah berpikiran, anjir aku keluar negeri, bisa jalan-jalan dan shopping di luar. Pasti itu yang kalian pikirin. Nggak usah munafik, karena aku juga mikir kayak gitu first contract. So maka dari itu aku buat video ini agar ngubah mindset teman-teman semua. Ayo kita bareng-bareng menjadi seaman yang lebih pintar ke depannya. So tonton videonya benar-benar sampai habis, karena banyak sekali masukan yang aku bisa kasih ke kalian. Well, yang pertama aku ingin nanya ke teman-teman semua, sampai kapan sih kalian ingin kerja di kapal pesiar? Karena kerja di kapal itu benar-benar capek cuy. Seperti kita ketahui, kerja di kapal tuh yang pertama, kita nggak dapat hari libur. Yang kedua, untuk saat ini yang ku tahu, kalau kalian kerja di kapal tuh, kalian nggak bakal dapat pensiunan setelah 10 tahun, atau kalian udah 10 tahun mengabdi di company, kalian nggak dapat pensiunan. Terakhir aku live Instagram sama Budi, kalau kalian tahu Budi Rahayu di YouTube channelnya. Iya, kita sering banget live di Instagram. Jadi follow Instagramnya si Budi juga, nanti aku taruh di sini. Shoutout juga buat Budi. Terima kasih buat semua masukan yang pernah kamu kasih ke saya. Terima kasih. Di kapal Budi ini, di Princess itu udah nggak ada namanya retired atau pensiunan, tuh udah nggak ada. Sama halnya juga dengan di Carnival. Di Carnival udah nggak ada pensiunan untuk ID 5. Nah teman-teman nih, yang ID-nya 5 nih, kalian semua termasuk aku, kita setelah 10 tahun mengabdi kita nggak bakal dapat yang namanya pensiunan. Untuk orang-orang yang ID 4 depannya itu masih dapat pensiunan. Pensiunan di kapal tuh kurang lebih $7.000, kurang lebih segitu. Nah itu kita nggak dapat. So ada solusinya dimana kita bisa dapat pensiunan dari duit yang kita buat di kapal, yaitu dengan berinvestasi. So basically jadi gini guys, kenapa aku ingin memberitahukan tentang berinvestasi? Karena semakin muda umur kita, teman-teman first contract terutama, itu kan 21 tahun pasti umur kalian. Semakin muda usia kita, semakin banyak waktu yang kita miliki. Kalian start dari umur 21, mulai berinvestasi. Di kemudian hari ketika kalian pensiun, di Indonesia pensiun kan kurang lebih umur 55 gitu. Jadi di usia segitu kalian sudah banyak memiliki, dalam kutip, investasi kalian tuh malah berkembang, semakin berkembang gitu. Jadi itu kelebihannya kalian yang first contract. Maka dari itu aku ngingetin ke teman-teman first contract, mulailah membuka pikiran kalian untuk memulai investasi. Mungkin di next video aku bakal ngasih video tentang contoh deh, kalau kita berinvestasi setiap bulan tuh $100 sampai kita pensiun di kapal. Ya kita bilang 10 tahun deh, dan kita anggap kita masih dapat pensiunan di kapal juga, dan ditambah pensiunan dari duit yang kita tabung atau kita investasikan setiap bulan. Nah satu lagi nih, ini menurutku ya, tapi dari semua teman-teman yang aku tanya, dari pengalamanku selama aku kerja di kapal besar nih, dan aku juga ngerasain, ini anak-anak kapal nih semacam kita tuh punya kutukan gitu guys. Kita anak kapal, selama di kapal itu membuat duit kan, kita udah dapat, kemudian kita pulang nih, duit yang kita bawa tuh habis gitu, entah gimana caranya tapi habis, nggak tahu cuy. Akhirnya kita balik ke kapal, kita buat uangnya lagi, dan kita bawa pulang lagi dan habis lagi gitu. Aku juga bingung kenapa bisa kayak gitu, terulang di circle itu aja. Nah maka dari itu nih, kemungkinan besar kenapa circle itu terulang, karena ada di mindset kita tuh ibaratkan punya gaji besar, kita ngeliat barang di rumah tuh murah semua, jadi kita tinggal beli, walaupun barang yang tidak kita butuhkan malah kita beli juga, entah itu value-nya apa gitu buat kita, tapi ya udah kita beli karena murah gitu. Itu kemungkinan besar yang aku pikirkan. Coba kalian bayangin, duit yang kalian belikan barang yang nggak kalian butuhin itu kalian investasiin, mungkin di next year atau 2 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, duit yang kalian investasikan tuh bakal kebeli barang yang kalian inginkan, mungkin 5 pieces, 3 pieces, ya bisa jadi karena adanya compounding. Ya nggak sih? Aku juga mikirnya sih seperti itu gitu. Aku pikir sih investasi untuk sekarang benar-benar bagus gitu, apalagi teman-teman yang first contract. Kalian jangan head down dulu guys, please, kalian jangan head down dulu. Ingat kalian masih memiliki hutang,
Kalian lunasin utang kalian dulu, next kontrak. Kalau sudah kalian bisa menghasilkan, ada plusnya buat kalian, aku saran sih untuk berinvestasi untuk masa depan kalian jangka panjang gitu. Selagi kalian masih kerja di kapal, pemasukan kita tuh besar gitu kan, ya mungkin 1-5% dari gaji kita sisihin untuk kita berinvestasi. Seperti pepatah bilang, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya seberapa sih $1 dari gaji kalian di kapal gitu. Tapi di kemudian hari setelah kalian pensiun dari kapal, atau kalian ingin pensiun di usia 55 tahun, dengan catatan kalian masih konsisten setiap bulannya kalian berinvestasi, ya kalian bisa bakal dapat lebih. Di next video deh, aku bakal ngasih tahu gimana hasilnya. So, jadi thank you guys yang sudah nonton video sampai akhir. Jika kalian masih bingung, mungkin di next video aku bakal ngasih taunya yang lebih jelas agar kalian juga mengerti betapa pentingnya berinvestasi, apalagi untuk anak-anak kapal. Karena ya satu sisi kita memiliki gaji yang lumayan besar kan, dan ya selagi kita kerja di kapal, duit kita di rumah yang kita investasikan itu juga bekerja buat kita. Jadi ya lebih bagus gitu, kita bekerja, duit kita juga bekerja. So yeah guys, thank you so much for watching this video. Jika kalian suka, kalian bisa like, comment, subscribe, share juga ke teman-teman kalian biar lebih melek berinvestasi. So, sampai bertemu di next video. Ciao.